Selamat sore teman-teman semua, perkenalkan nama saya Novita Nduru. Saya mahasiswi Prodi S1 Ilmu Keperawatan Stikas Murni Teguh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab manusia dalam Islam. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Makna esensial dari kata ABD atau hamba adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Sebagai hamba, tugas utama manusia dalam mengabdi atau beribadah kepada Sang Khalik, menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan hubungan seorang hamba atau budak dengan tuannya. Si hamba harus senantiasa patuh, tunduk, dan taat atas segala perintah tuannya. Tanggung jawab abdi Allah terhadap dirinya adalah memelihara iman yang dimiliki dan bersifat fluktuatif atau naik turun, yang dalam istilah hadis Nabi SAW dikatakan yajidu wayan kusu, atau terkadang bertambah atau menguat dan terkadang berkurang atau melemah. Manusia juga mempunyai tanggung jawab sebagai khalifah Allah. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Seorang wakil yang melanggar batas ketentuan yang diwakili adalah wakil yang mengingkari kedudukan dan peranannya serta mengkhianati kepercayaan yang diwakilinya. Oleh karena itu, di dalam pertanggungjawaban terhadap pengguna kewenangannya di hadapan yang diwakilinya, sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir 39, yaitu dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Nah, ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, ada dua peranan manusia yang harus dilaksanakan sampai hari kiamat, yaitu memakmurkan bumi atau al-imarah dan ar-riayah. Selain dua peranan tadi, manusia juga mempunyai macam-macam tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan, di mana Tuhan yang menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan manusia harus mengisi kehidupan agar senantiasa bertanggung jawab langsung terhadap Tuhan. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri, di mana kita dituntut untuk sadar akan diri kita untuk memenuhi kewajiban sendiri mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap keluarga, di mana di dalam anggota keluarga harus saling memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab terhadap masyarakat, di mana pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain atau kita saling membutuhkan bantuan orang lain. Jadi berinteraksi di dalam suatu kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan untuk bisa saling mengenal satu sama yang lain. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab kepada bangsa dan negara, di mana tiap individu adalah suatu warga negara, sehingga dalam berpikir, berbuat dan bertindak, laku manusia terikat oleh norma-norma yang dibuat oleh negara. Untuk materi kita kali ini, saya mengambil kesimpulan, tanggung jawab manusia adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia, karena kemampuannya dan martabat manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan lebih tinggi, dan sebagai hamba atau abdi Allah dan khalifah di muka bumi. Sebagai hamba Allah, tugas utama manusia adalah mengabdi atau beribadah kepada Allah, menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagai khalifah Allah, manusia memiliki tugas sebagai pemimpin, wakil Allah di bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Demikianlah materi saya. Apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.